الحمد لله رب العالمين. Maknanya apa Bapak sekalian? Orang meminta-minta itu sesungguhnya menurunkan harga dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Fa innal asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umur muhdatsatuha. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa Beringin Anom Panabukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah, serta seluruh muslimin yang menyimak secara tunda, secara online, yang mudah-mudahan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan yang insya Allah mubarak ini, alhamdulillah, beribu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan peluang oleh Allah kita untuk menapaki satu fase kehidupan. Rute 24 jam kita masih Allah tempatkan kita dalam kesempatan ini di dalam tempat yang insya Allah yang semestinya, yakni sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian kita lanjutkan dengan mengikuti kesunahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak beranjak, tidak ulang. Kita dalam rangka berzikrullah, mengingat Allah dengan cara kajian untuk kali ini. Jadi zikrullah bisa dengan wiridan, bisa dengan tilawah, bisa dengan murojaah Al-Quran, bisa dengan semua kegiatan yang muatannya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita menanti terbitnya matahari waktu syuruk, kemudian kita tutup dengan sholat sunnah syuruk atau isyraq
dan sholat isyraq itu merupakan bagian spesifik dari sholat duha. Sholat duha awal itu adalah sholat di mana matahari baru saja subuh atau terbit penuh, tambah antara 10 sampai dengan 15 menit. Dikatakan di situ pahalanya sebagaimana pahala haji yang sempurna atau umroh yang sempurna. Dikatakan Nabi, meskipun itu hadisnya dhaif, tetapi seluruh amaliyah tadi, item-itemnya tadi tidak menyelisihi kesunahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi sholat subuh berjamaah, iya. Bahwa Nabi nanti dengan berzikir di masjid itu sampai menunggu terbit matahari, iya. Bahwa Nabi kemudian sholat 2 rakaat itu kadang iya kadang tidak. Kadang begitu matahari sudah terbit, Nabi meninggalkan tempat. Yang diperselisihkan hanyalah masalah fadilah atau ganjarannya, seperti umroh atau haji umroh sempurna, itu saja. Tapi terlepas dari apakah pahalanya haji umroh sempurna benar atau tidak, tetapi yang pasti kita mengikuti kesunahan Nabi sholat subuh berjamaah, berzikrullah, kemudian sampai matahari terbit. Alhamdulillah, episode kajian kita sambungan bulan demi bulan sekarang sampai di hadis as-tsani, hadis kedua di dalam bab sabar, bab sabar. Dalam sudut pandang kitab Riyadhus Shalihin, dalam keseluruhan isi kitab ini, hadis kedua bab sabar menempati urutan nomor 26, ditempatkan oleh al-mu'allif atau penulis atau pengarang kitab ini Al-Imam Nawawi. Hadis yang ke-26, wa'an Abi Sa'id bin Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini sahabat di antara beberapa sahabat yang terkenal, yang sangat dikenal di kalangan kaum muslimin dengan nama kunyahnya, dengan nama sebutannya, Abu Sa'id Al-Khudri. Itu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini sangat terkenal, tetapi jarang yang kita paham bahwa nama sebenarnya adalah bukan Abu Sa'id Al-Khudri. Itu Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah kunyahnya atau sebutan. Namanya sendiri adalah Malik bin Sinan. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah itu sangat kenal, tapi nama sendiri itu tidak banyak kaum muslimin yang mengetahui. Itu namanya Abdurrahman bin Sikhr. Itu Abu Hurairah. Baik, kalau Abu Sa'id Al-Khudri ini sangat terkenal di kalangan peruqyah, di mana ini dijadikan rujukan tentang hukum meruqyah. Satu hari Abu Sa'id Al-Khudri ini bersama para sahabat pulang dari perjalanan dengan kafilah Madinah tanpa Rasul. Kemudian di tengah perjalanan dicegatlah oleh seorang anggota suku, salah satu anggota suku di Jazirah Arab yang non muslim. Kemudian dicegatlah, ditanyalah kafilahnya Abu Sa'id ini, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Lalu Abu Sa'id mengatakan, iya bisa. Siapa gerangan yang butuh bantuan ruqyah? Kepala suku kami tersengat kalajengking, sudah diobati dengan berbagai macam pengobatan, baik yang apakah sekarang medis lah, dengan ramuan maupun dengan jambi-jambi, dukun-dukun, tidak sembuh. Ini terancam kematian. Baik, kita ke sana. Lalu rombongan kaum muslim itu ke sana. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri ini meruqyah kepala suku yang
non muslim. Ini ada satu faedah tersendiri. Berarti meruqyah itu boleh, terhadap non muslim itu juga boleh. Nanti di komparasi Ustaz, katanya orang yang ber-70, orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu syaratnya adalah latarkun, orang yang tidak meruqyah, la yastarkun, dan orang yang tidak minta diruqyah. Itu bagaimana nanti? Bagaimana itu? Nah gitu kan? Nah ini makanya sekarang ada skeptis tertentu kalau mau meruqyah, oh itu tidak boleh. Ada seperti itu. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri tadi meruqyah kepala suku ini dan sembuh. Ya kita bisa bayangkan lah, kalau hanya orang mampir kemudian meruqyah terus kemudian dinyatakan sembuh, berarti ini kesembuhannya ekstrim, kesembuhannya yang tiba-tiba gitu. Nah kalau sembuhnya ini misalkan bertahap, berarti kan harus nginep berhari-hari di situ. Nah ini Abu Sa'id Al-Khudri dan rombongan tidak nginap, berarti kesembuhannya ini sedemikian ekstrim, drastis. Bergembiralah kepala suku itu, kemudian berkenan menghadiahkan 100 ekor kambing. Diterimalah itu oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu para sahabat yang lain pada heboh. Wah ini gimana hukumnya menerima imbalan dari meruqyah ini? Kalau gitu jangan diapa-apakan dulu kambingnya, kita bawa pulang ke Madinah. Kita tanyakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sana ditanyakan bagaimana hukum meruqyah, apalagi sampai diberi, bukan hukum meruqyah yang ditanyakan, hadiah ini bagaimana, upah dari meruqyah ini bagaimana gitu. Lalu Rasulullah balik tanya, emang apa yang kamu bacakan wahai Abu Sa'id ketika kamu meruqyah kepala suku itu? Tidak lain ya Rasulullah, surat Al-Fatihah. Kemudian Rasul justru menyatakan kalau begitu hadiahnya sebagian buat saya, sebagian buat kalian, karena engkau bisa membaca surat Al-Fatihah yang ngajari saya. Lalu sampai di situ Pak ceritanya. Lalu disarah macam-macam hadis ini, bahwasanya menerima imbalan dari meruqyah itu boleh asal tidak mematok harga, halal hasilnya, upahnya atau ujrohnya ini halal. Kemudian meruqyahnya sendiri jelas boleh karena Rasul dan Sayyidah Aisyah juga melakukan ruqyah itu. Beberapa kali juga Rasul beruqyah para sahabat. Tapi ruqyah yang syar'iyah ini yang kemudian dikomparasikan dengan hadis la tarkun wal yastarkun tadi. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu adalah orang yang tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah. Maksudnya adalah ruqyah yang tidak syar'iyah. Karena di kalangan zaman itu ruqyah itu maknanya tidak spesifik. Kalau sekarang itu ruqyah itu maknanya ya seorang ustadz atau kiai yang membaca-bacakan itu sudah spesifik ruqyah. Tapi zaman dulu ruqyah itu adalah semua bentuk jampi-jampi, semua bentuk bacaan yang dimaksudkan untuk kesembuhan dari penyakit medis maupun non medis. Maka yang terjadi ketika itu tukang sihir pun juga disebut ruqyah. Kalau sekarang kan tidak umum, dukun ruqyah itu tidak umum. Kalau ruqyah itu ya ustadz, ya kiai, ya santri begitu ya pasti. Sekarang sudah ada pembedaan spesifik. Nah, yang dilarang itu adalah yang meruqyah, yang menjampi-jampi, yang dukun-dukun itu, sihir dan lain sebagainya. Dan orang yang mendatangi dukun-dukun itu atau orang pintar itu, orang pintar. Iya, orang pintar. Ini kalau diteruskan nggak cukup waktunya. Ya sampai di situ berarti ruqyah itu boleh yang syariah. Ciri yang syariah bagaimana? Yang dibacakan itu hanyalah bacaan-bacaan yang memang dituntutkan oleh Nabi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran itu misalnya Al-Fatihah, Qul Falaq, Anas, ayat kursi, surat Kahfi, misalnya seperti itu. Dan dibaca
dibaca apa adanya. Tapi kalau baca ayat kursi kemudian di kalimat tertentu kemudian diulang 7 kali, 100 kali dengan tahan nafas, ini sudah tidak syariah. Ini sudah modal jin justru. Hati-hati kalau rukyah, lihat siapa yang mau rukyah, dilihat, ditelisik dulu bagaimana background akidahnya. Karena sekarang sudah ada kompetitor istilahnya. Ada rukyah syariah, kemudian ada rukyah yang lain, nggak usah saya sebutkan. Dan yang lain ini justru menyelisih kesunahan. Bacaan-bacaannya ditambahi yang macam-macamnya kayak tadi, di antaranya beberapa kalimat di dalam ayat itu apakah dibaca mundur, apakah dibolak-balik, pusing. Nah itu yang tidak syariah. Apalagi sampai pakai kembang-kembang, terus pakai bakar-bakar kapal gitu. Itu disebut rukyah juga, tapi tidak syariah. Itu ya. Abu Sa'id Al-Khudri ini ikon di dalam rukyah ini, karena satu sahabat yang memang punya kisah atau punya hadis tentang rukyah ya Abu Sa'id Al-Khudri. Selain Rasul sendiri dan Sayyidah Aisyah, ketika setiap mau tidur beliau merukyah diri sendiri. Nah, dalam kesempatan ini yang kita bicarakan ini adalah beliau Abu Sa'id bin Abu Sa'id Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada nas minal ansor. Beliau menceritakan, Abu Sa'id Al-Khudri ini, bahwasanya ada sekelompok manusia dari kalangan Ansor, sekelompok manusia, segolongan atau ya sekelompokan manusia, tidak semua, ada sebagian, lebih dari 2 yang jelas, itu ada yang memiliki kebiasaan yang disebut sekelompok manusia itu adalah beberapa orang, banyak tapi tidak semua dan tidak sedikit. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah sa'alu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka namanya sa'alu, meminta sesuatu kepada, cenderung punya kecenderungan minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul punya apa diminta, Rasul punya sarung tangan diminta, gitu. Rasul punya serban apa diminta, punya apa begitu diminta, sering minta kepada Rasulullah. Ini ada kecenderungan seperti itu yang diceritakan Abu Sa'id. Fa'atahu, dan apa? Rasul ngasih. Rasul itu Masya Allah punya songkok seperti ini. Saya Ustaz, songkoknya Pak bagus, tak minta ya, gitu. Kalau saya silahkan di situ ini aja lama nggak ganti-ganti gitu. Kalau kita bisa ganti, kalau Rasul sudah, oh iya kasih. Bisa jamnya kok bagus misalkan. Kalau saya lama nggak punya jam, ya kita masih mikir Pak, jamnya ini juga satu-satunya begitu. Kalau Rasul nggak pakai mikir, kasih. Seperti itu. Pak Tohbu, kemudian dalam kesempatan yang lain ketemu minta lagi dari orang lain atau orang itu lagi atau kelompoknya orang itu minta lagi. Pak Tohbu, dan Rasul kasih lagi. Ada lagi kemudian semua sa'alu Pak Tohbu, kemudian kasih lagi. Insyaallah ini kita bisa bayangkan selopat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta tafida ma'indahu, hingga yang dimiliki Rasulullah itu habis. Lalu ya punya satu-satunya catatan kasih topi sudah habis, mungkin tinggal sarung sama kaos dalam itu habis, dikatakan sudah habis. Dan faqala lahum,
Kemudian setelah habis itu Rasul kait dahulu baru ngomong. Rasul itu juga menjaga perasaan orangnya luar biasa. Selama masih ada yang dikasihkan. Kalau sudah habis nggak bisa ngasih, baru Rasul dahulu faqala lahu hina faqal kulla syai'in biyadi. Di saat semua yang ada pada Rasulullah itu tidak ada satupun syai'in biyadi ada di tangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ma'ayam indi min khairi falan adda khairah anku. Hingga tidak ada lagi sesuatu pun yang berharga di tangan beliau, gitu ya. Dan apabila masih ada sesuatu yang berharga, begitu, ad-dakhirahu ankum, tentu akan aku berikan kepada kalian. Itu. Jadi Rasul sampai ngomong wis kalau mereka habis, lek aku si ono wis kok mesti tak kena kawan. Sampai seperti itu. Nah kemudian Rasul kemudian memberikan nasihat. Wa may yasta'fif yu'affahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatan diri, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Diberi nasihat seperti halus nasihatnya. Ini kalau kita ngomong mungkin bocor dilapa, bocor saudaraan lah. Kan begitu kalau kita. Rasul memberikan satu konsep kalimat ya diantaranya keistimewaan Rasul yang tidak dimiliki oleh Rasul-Rasul yang lain adalah baru sudah kita sampaikan apa jawab idul kalim. Kata-kata beliau singkat tetapi mengandung pelajaran yang sangat luar biasa dalam. Rasul menyampaikan barang siapa yastafif, barang siapa dia menjaga harga dirinya, ya, ifah itu ya harga dirinya, ya, yu'ifah Allah, maka Allah akan menjaga harga dirinya. Gitu. Maknanya apa Bapak sekalian? Orang meminta-minta itu sesungguhnya menurunkan harga dirinya. Tapi Rasul halus nasihatnya, bukan kocok jaluan lah. Kontak jaluan itu harga dirimu sebenarnya keblok. Enggak seperti itu. Tapi Rasul memberi konsep barang siapa yang menjaga harga dirinya, maka Allah akan menjaga harga diri orang itu.